Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Musafa dengan NIM 220401010126 PJJ Informatika 2026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya dengan judul Sistem Informasi Fleet QR Management. Nah, berikut lembar pengesahan saya di mana dengan nama Adam Musafa 22 NIM 22040101010206, judul kerja praktiknya satu, Sistem Informasi Plate QR Management System. Demikian dengan dengan isi kerja praktik disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, kerja praktek disusun tidak menggunakan channel AI untuk pembuatan penulisan kalimat, paragraf, dan bab. Terus tiga, data yang digunakan di dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode penyusulan dari sumber ilmiah lain dari instansi berizin secara resmi. Jika demikian, jika di kemudian hari hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan kerja praktek, saya bisa bersedia dan menerima sanksi akademi dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 16 Agustus 2026. Yang membuat pernyataan ini ada Mustafa. Latar belakangnya. Pertama itu dari perkembangan teknologi informasi saat ini menentukan perusahaan melakukan digitalisasi pada berbagai aspek operasional, termasuk dalam manajemen armada kendaraan atau fleet ke manajemen. Pengelolaan secara manual seringkali memicu inefisiensi, risiko kesalahan pencatatan data kendaraan hingga kesulitan dalam melacak status pengemudi secara real time. PT Tridot Group Indonesia bergerak pada di bidang distribusi dan penjualan produk makanan. Perusahaan menghadapi tantangan dalam manajemen kendaraan dalam hal setoran driver yang mana pengecekan dari security dan kasir finance masih manual. Dengan adanya digitalisasi ini, perusahaan dapat memperkuat manajemen kendaraan untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Rumusan masalahnya yaitu pertama, pihak manajemen seringkali kesulitan dalam memantau dan memperbarui status operasional pengemudi, khususnya terkait pelacakan apakah seorang pengemudi sudah melakukan kewajiban penyetoran operasional secara real time. Kedua, tanpa adanya pengenalan unik yang tertaut langsung ke basis data digital, pengecekan antara wujud fisik kendaraan di lapangan dengan pencatatan administratif tidak akurat dan memperlambat proses inspeksi. Terus ketiga, inefisiensi pencarian data kendaraan atau informasi pengemudi memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan jika dilakukan secara manual. Terus tujuan penelitiannya itu mengurangi pencatatan manual yang bisa menyebabkan kesalahan data sehingga sulit untuk melacak status pengemudi secara real time. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kertas dengan digantinya digitalisasi dan otomatisasi manajemen kendaraan. Terus manfaat dari penggunaan digitalisasi ini yaitu pertama, peningkatan akurasi data armada melalui identifikasi unik berbasis kode QR atau QR code dengan pembuatan pengenalan atau UID. Terus yang kedua, kemudian kemudahan akses informasi melalui antarmuka dashboard berbasis web yang interaktif. Yang ketiga, efisiensi komunikasi operasional melalui integritas otomatis pesan atau notifikasi ke dalam grup WhatsApp. Nah, ya, solusi yang dikembangkan oleh saya yaitu pertama, strategi digitalisasinya itu eh, ya strategi yang diterapkan pada PTR manajemen bertumpu pada penggunaan teknologi web modern. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Fitur utamanya itu yaitu dashboard, halaman kendaraan, halaman laporan kelola admin, ekspor Excel, laporan otomatis via WhatsApp. Integrasi digitalnya itu generate kode QR, notifikasi WhatsApp, penghasilan laporan spreadsheet atau Excel. Dampaknya itu efisiensi operasional dan otomatisasi.
Terus hasil proyeknya yaitu fitur-fiturnya sebagai berikut. Login di sini ada username, ada password di mana di di mana untuk loginnya secara integritas sudah terkunci. Terus berikutnya ada halaman dashboard. Halaman dashboardnya yaitu di sini ada navbar di mana berisi ada untuk memulai ke halaman berikutnya itu ada kendaraan, ada laporan, ada admin profil. Di sini ada tersedia nama yang ada login dan tersedia juga tombol logout. Di sini ada dashboard total kendaraannya ada berapa dan setoran masuk hari ini ada berapa. Nah, di sini juga ada data dia yang dimana untuk disautkan yaitu untuk live update di mana live dia otomatis secara minimal 2 menit sekali maksimal 5 detik sekali untuk update status di sini. Berikutnya itu laporan kendaraan. Di sini ada daftar kendaraannya yaitu ada sebagai berikut dan ada dari daftar dari tabel-tabel kendaraan juga ada dimasukkan ke ada tertera yaitu kode mobil dengan contoh sebagai termo dengan nama driver sebagai berikut atas nama Vida dengan termasuk ada kode QR-nya juga. Nah, ini yang membuat integritas perusahaan armada kendaraan bisa terlacak. Nah, untuk aksinya itu ada print, ada simpan QR code, ada edit, ada hapus. Di mana di print bisa di print langsung, simpan QR itu untuk di-download. Edit untuk ini tombol edit itu yaitu untuk mengganti nama pada driver dan hapus untuk menghapus mobil dan drivernya. Nah, di sini ada um, sebagai admin kita bisa menambahkan tambah kendaraan. Di sini ada tambah kendaraan juga, kita langsung tinggal klik saja tambah kendaraan, nanti otomatis bakal membuat kode QR sendiri. Di sini ada scan QR setoran untuk tes ya, untuk tes kode kendaraannya. Berikutnya yaitu laporan. Menu laporan yaitu di sini ada tuh rekap laporan. Jadi selain di dashboard juga di sini muncul ada ketersediaan laporan. Nah, untuk di sini juga ada tersediaan download Excel. Di mana download Excel ini tuh untuk download mengimpor beri ya, data tersebut ke dalam Excel. Di sini saya tidak ditampilkan pada download data Excel ini secara otomatis langsung di backup di database-nya. Berikutnya ada admin, ada di sini ada kelola admin. Di sini udah dikasih contoh saya dengan adminnya ada Musafa dengan ke username-nya Adam. Nah, di sini ada dua akses, ada super admin dan admin biasa. Kenapa kenapa ada dua dua tipe? Apa bedanya? Ada dua level, apa bedanya? Dan super admin di sini kita lihat ada aksi. Nah, kalau ada aksi, kalau kalau super admin, kita hanya ada untuk pengedit, untuk ada pengeditan, yaitu kita bisa kalau ke kalau kita loginnya dengan akun super admin, maka kita bisa melihat untuk ada untuk menghapus admin biasa. Karena kita akan itunya itu apa namanya itu mengeditnya itu oleh super admin ya. Jadi admin biasa tidak bisa ngedit atau apapun. Nah, laporan WhatsAppnya di sini saya menggunakan aplikasi website dari Ponte ya, dari ponte.com. Nah, hasil dari laporannya itu sebagai berikut. Ada tertera tanggal, kode mobil dengan keterangan. Nah, contohnya sebagai berikut ada laporan setoran baru pada tanggal 22 Agustus 2026 pada jam 20.19 detik pertama. Maaf. Pertama, dengan keterangannya pemakaian 30.000. Di sini via Ponte.com kenapa di sini ada watermarknya? Karena saya menggunakan yang versi gratisnya.
Nah, berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Dengan kesimpulan dari yang udah saya buat yaitu ini tentu sangat membantu dalam efisiensi waktu, kertas, dan tenaga dalam mendukung berjalannya operasional kendaraan dalam pengiriman, pemantauan keamanan, serta integritas pengemudi yang bisa dipantau langsung oleh security. Sistem ini dilengkapi dengan kode QR yang berisi identitas pengemudi untuk setiap kode kendaraan, sehingga memudahkan pemantauan apabila terjadi ketidaksesuaian data. Sistem ini menggunakan PHP dan MySQL sehingga menggunakan pustaka dari PHP dan database PHP MyAdmin menggunakan PHP Office segaris miring spreadsheet untuk bisa ekspor ke dalam bentuk Excel untuk memudahkan laporan serta dilengkapi pihak ketiga agar terhubung untuk notifikasi WhatsApp grup. Nah, sekian dari berikutnya adalah referensi yang saya gunakan. Referensi yang saya gunakan yaitu pertama dari HTTP Get Bootstrap ya untuk manipulasi tampilan tampilan HTML-nya. Terus ada Petani Code, saya menggunakan Petani Code untuk belajar online-nya. Dan untuk coding studio dengan belajar interaktif untuk PHP dan spreadsheet dari coding studio. Nah, ini adalah peta yang dihasilkan dengan menggunakan hosting Bythost. Jadi dihasilkanlah halaman web berikut three.setoran.byhost33.com. Nah, di sini saya menggunakan pustakanya juga menggunakan mdponte.com dengan menggunakan Ponte untuk pengiriman ke pihak WhatsApp atau pihak ketiganya yang udah disebutkan tadi di belakang. Nah, berikutnya ada si by host.com. Nah, di sini adalah untuk penggunaan apa namanya deploy atau hosting secara gratis. Saya menggunakan byhost.com. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa untuk memenuhi tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.